Gelombang pelaporan kepolisian dari mantan karyawan pabrik usaha dagang, UD, Sentosa Sil, yang gerah karena ijazahnya masih ditahan pihak perusahaan, terus mengalir mendatangi gedung SPKT Mapolda Jatim. Terbaru, ada 44 orang mantan karyawan dari perusahaan milik pengusaha Jan Huadiana itu, mulai membuat laporan ke Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim pada Selasa. Salah satu mantan karyawan yang turut membuat laporan kepolisian di sana adalah pemuda berinisial SAS warga Surabaya. Ia bekerja selama kurun waktu sekitar 5 bulan, yakni sejak 15 November 2024 hingga Senin 14 April 2025 lalu. Selain karena perusahaan tempat bekerjanya itu terlanjur berpolemik di Mesdos, hingga merembet ke pihak berwenang sementara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Pemkot Surabaya. Ijazah pendidikan terakhirnya disita tanpa kejelasan waktu. Kapan bakal dikembalikan, juga membuat SAS membulatkan tekad untuk resign dari perusahaan dan memperkarakan permasalahan tersebut secara hukum di kepolisian. Yang saya dapat selama kerja di sana, cuma gaji Rp85 per hari. Ya gimana ya? Saya niatnya bekerja di sana buat bayar hutang malah nambah hutang. 1 bulan gaji gak sampai 3 jutaan. Gak sampai. Ujarnya saat ditemui di depan halaman gedung SPKT Mapolda Jatim, Selasa. Sejak awal, korban SAS mengakui tidak ada klausul dalam klasifikasi pekerjaan yang diminta perusahaan tersebut dalam tampilan informasi lowongan pekerjaan melalui aplikasi Kita Lulus. Ternyata, klausul penyitaan dan penjaminan ijazah asli tersebut muncul saat dirinya menjalani proses interview dan wawancara seleksi lamaran pekerjaan di perusahaan tersebut. Alasannya juga tak terlalu jelas dipahami oleh korban SAS. Penjaminan ijazah asli tersebut, setahu dia, dipakai sebagai antisipasi adanya aksi kriminalitas yang dilakukan oleh karyawan. Namun, belakang diketahui, penjaminan ijazah tersebut cuma akal-akalan dalam rangka mengekang pihak karyawan yang bekerja dengan beban pekerjaan tak masuk akal. Dan manakala si karyawan itu hendak keluar atau resign dari tempat perusahaan tersebut, maka pihak manajemen dapat memintai uang senilai sekitar Rp2 juta kepada si karyawan tersebut. Tapi kalau saya resign mendadak, saya harus nebus ijazah seharga Rp2 juta. Saya nggak ada kontrak. Pokoknya kalau saya tiba-tiba mau resign, katanya. Sebenarnya korban SAS sudah pernah menanyakan langsung melalui sambungan telepon mengenai alasan ijazahnya masih saja disita dan tak kunjung dikembalikan kepada Jan Huadiana. Dan, responnya, tetap tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Bahkan, sang bos malah memintanya untuk mempercakapkan permasalahan tersebut di kantor secara langsung bukan melalui sambungan telepon. Soal permintaan ijazah, kemarin saya sempat telepon ke Budiana. Saya tanya sekalian. Dia mintanya omong-omongan secara empat mata. Enggak mau langsung lewat telepon. Tiba-tiba dia matikan teleponnya. Jelasnya. Namun anehnya, saat korban SAS resign, sang bos malah berusaha membujuk dirinya untuk mengurungkan niat dan tetap bekerja di perusahaan tersebut. Budiana bilang, kamu nggak kasihan Tea sama C Diana? Saya bilang, ya gimana lagi C, keadaannya juga seperti ini. Saya sudah terusan minta ijazah. Jawabannya iya, tapi gak ada kejelasan, terangnya. Mengenai adanya larangan dan pembatasan aktivitas beribadah salat Jumat untuk kaum Adam yang menjadi karyawan di perusahaan tersebut. Korban SAS tak menampiknya bahwa aturan tersebut memang ada, dan dirinya juga berulang kali terkena aturan tersebut, yakni pemotongan upah sebanyak Rp10.000 jika terlambat kembali masuk kerja setelah menunaikan salat. Soal larangan solat ada. Sebenarnya boleh solat, tapi dipotong Rp10.000 untuk mengganti waktu kerja, karena kita pakai solat Jumat. Kita nggak protes, ya kita anggap kayak tekanan pekerjaan, pungkasnya. Untuk resignnya baru Senin kemarin, tanggal 14 April. Hampir setahunan ya? 5 bulan. Oh 5 bulan. Ya, itu ijazah mas ditahan? Iya, ditahan. Awalnya dulu masnya masuk ke perusahaan UDSS itu lewat apa tahunnya? Saya lewat dari aplikasi Kita Lulus untuk bagian staf gudang. Staf gudang. Ya. Itu untuk apa? Klasifikasi ketentuan yang diminta dalam situs tersebut apa saja? Apakah juga mencantumkan penahanan ijazah? Untuk itu nggak ada, cuman ijazah asli, terus SKCK asli gitu. Yang bilang ijazah ditahan itu dari siapanya mas? Dari waktu interview. Tapi di aplikasi itu tidak ada keterangan untuk penahanan ijazah asli. Tiba-tiba saat klausul tersebut muncul ketika interview ya, ada penahanan ijazah. Kenapa baru kemarin mengajukan resign? Nggak kayak yang dari kemarin? Karena saya
tahu kasusnya semakin membesar ya, jadi saya malu juga bekerja di situ kan. Dan untungnya buat saya juga hafal. Sudah ada ini Mas, kemarin kayak minta ke pihak manajemen tanya untuk ini jasa saya bisa dikeluarkan atau enggak? Kemarin waktu makan itu sempat telepon juga dia. Jadi saya tanya juga sekalian dan orangnya juga nggak mau. Ada responnya? Mintanya omong-omongan 4 mata gitu. Oh nggak mau waktu di telepon nggak mau. Ya nggak mau langsung ngomongin kapan diserahkan ijazah itu. Tiba-tiba dia matikan teleponnya dan pura-pura nelpon hubungin orang yang lain. Waktu nelpon tuh mau ngomong apa Mas sebetulnya bagiannya? Kamu nggak kasihan lah sama si Diana gitu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.